Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah di bulan Desember, sebentar lagi Natal. Jadi firman Tuhan sudah mengarah-arah ke sana. Apalagi sekarang Yefta sudah disingkirkan oleh pohon Natal. Pemain musik harus minggir. Puji Tuhan. Oke. Kita langsung buka kitab kita sebelum kita masuk perjamuan Tuhan. Kejadian pasal 3 ya, jadi kita sudah Natal. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Berapa? Mari kita baca bersama. 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan. Nah, ini adalah perkataan atau firman Tuhan kepada ular. Jadi sebelumnya Tuhan sudah menegur, baik itu kepada Adam, lalu kepada Hawa, kemudian sekarang ular. Dan penghukuman itu turun kepada laki-laki dan perempuan setelahnya. Nah, di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jelas di sini Tuhan berbicara sebetulnya kepada iblis, tetapi ditulis ular. Artinya yang merasuki si ularlah yang menjadi sasaran firman Tuhan. Sama seperti kalau orang kerasukan, saya mendoakan itu bukan saya tengking orangnya, setan di dalam atau roh jahat di dalam tubuh orang yang dirasuki. Yesus juga pernah berkata, "Enyah kau iblis," kepada Petrus. Jadi bukan Petrusnya yang iblis, tetapi yang di dalam Petrus yang berkata-kata untuk menentang rencana Allah, yaitu penyaliban Kristus. Nah, di sini kita lihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di sini kita lihat ya bahwa ular dihukum, tetapi satu janji yang menjamin keselamatan manusia yang telah jatuh dalam dosa akibat daripada tipu daya iblis melalui ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi ini menunjukkan permusuhan bukan hanya satu kali, tetapi permusuhan untuk selama-lamanya di antara keturunanmu dan keturunannya. Dan disinilah kemudian yang disebut proto-evangelium. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, proto-evangelium itu apa? Proto-evangelium itu dari dua kata, protos di bahasa Yunani ya, karena ini diambil dari Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama, dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin atau disebut Vulgata. Jadi di sini ditulis protos artinya pertama, dan evangelion kabar baik, Injil. Jadi proto-evangelion atau proto-evangelium yang lebih populer karena dipopulerkan oleh Katolik, Gereja Katolik, maka artinya adalah Injil yang pertama. Jadi Injil bukan dikenal sejak kitab Matius. Karena orang biasanya menyebut Injil artinya itu hanya perjanjian baru. Jadi ini perjanjian lama, Taurat.
Padahal Injil itu artinya kabar baik. Nah, kabar baik itu telah ditunjukkan sejak Kejadian 3 ayat 15 ini. Nah, apa kabar baiknya? Bahwa keturunan dari perempuan dalam hal ini menunjuk sebetulnya kepada umat manusia, karena nanti dari Hawa, dari perempuan ini akan lahir keturunan demi keturunan, bangsa-bangsa, umat manusia, semuanya berasal dari rahim seorang perempuan. Dengan demikian di sini sedang dikatakan bahwa satu ketika dari keturunan perempuan ini akan meremukkan tumit, akan diremukkan tumitnya, tapi dia akan meremukkan kepalamu. Tetapi di sini bukan berarti gereja yang akan meremukkan si ular atau sang iblis ini. Karena di sini bentuk kata Yunaninya itu singular, maskulin, bentuk tunggal. Jadi keturunan, bukan keturunan. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa itu gereja yang akan mengalahkan iblis. Gak bisa dan gak mungkin. Bagaimana orang yang di bawah kuasa setan bisa mengalahkan setannya? Gak bisa. Hanya yang lebih berkuasa dari setan yang bisa mengalahkan setan, kan gitu. Nah, dengan demikian sesungguhnya kita dapat mengetahui di kemudian hari bahwa keturunan perempuan itu bentuknya tentu maskulin, bukan feminin. Jadi Yesus Kristus adalah Mesias atau keturunan perempuan yang dijanjikan itu. Di mana itu digenapi? Di atas kayu salib. Itu jelas bahwa kata meremukkan tumit itu dari bahasa Ibrani itu menunjuk, atau dari bahasa Indonesia yang sama saja, bahwa seperti ular yang kalau dia mau mematuk itu dia mengintai dulu, dia nggak langsung mematuk seperti ini, tetapi kemudian diremukkan, artinya dia akan dikalahkan. Lalu kita lihat bahwa berita ini tiba karena adanya kesalahan yang dibuat lebih dulu. Bahwa ada janji, ada kabar baik bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, bahwa ia akan diselamatkan. Jadi kalau kita membaca kitab ini luar biasa, bahwa di dalam penghukuman selalu ada pengharapan, karena biasanya Allah menghukum tetapi ia memberikan janji sesudah itu. Luar biasa. Nah, kesalahan yang dibuat Adam inilah yang akan menjadi cikal bakal yang dikenal dalam doktrin Kristen yang disebut dosa turunan. Jadi tidak seorang manusia pun yang luput dari dosa akibat Adam telah jatuh ke dalam dosa ini. Nah, dengan demikian bahwa tidak satu manusia pun yang sanggup melepaskan diri dari dosa, apalagi dia mengampuni dirinya. Gak bisa. Harus ada manusia lain yang sempurna. Setelah yang disebut Adam ini cacat, maka diperlukan Adam yang baru. Dan tidak mungkin itu lahir dari benih Adam yang sudah cacat akan menghasilkan Adam yang sempurna lagi. Tidak mungkin. Kecuali Allah yang menjadi manusia. Ada begitu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, hal pertama yang terjadi adalah Adam takut bertemu dengan Tuhan. Ketika hari sejuk dikatakan, Allah berjalan-jalan di Taman Eden dan biasanya ia menjumpai manusia. Tetapi pada waktu itu dia tidak menemuinya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Ya, di ayat yang ke-10, di ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bapak Ibu, Tuhan pasti tahu Adam di mana.
Tapi kenapa Tuhan bertanya? Tumben manusia kok nggak nongol gitu. Tuhan datang, dia menghindar. Tuhan tahu, tetapi Tuhan ingin satu pengakuan jujur di situ. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan sudah tahu manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan Ia yang pertama bertanya, "Di manakah engkau?" Artinya Tuhan selalu pihak pertama yang mengambil inisiatif untuk mencari manusia. Jadi kalau ada orang berdosa, kalau dia ada terbersih dari nuraninya, bahwa dia sadar dia telah berdosa dan ingin diampuni, itu pasti karena Allah yang telah menjumpainya lebih dulu. Saya sadar ketika saya bertobat, saya tahu itu bukan kuasa saya. Karena manusia saya nggak pengen bertobat. Enak hidup di dosa. Tetapi kemudian kenapa tiba-tiba saya tahu ini dosa yang akhirnya membuat saya tidak sejahtera. Itulah yang Yesus katakan ketika Roh Kudus datang. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Jelas. Jadi tidak ada manusia yang bisa sadar akan dosanya kalau bukan Allah yang terlebih dahulu menjamah hatinya. Itu sebabnya ketika seorang berdosa, dia tahu itu dosa, tetapi kemudian ia tidak mau bertobat, maka hati-hati. Tuhan bicara 1, 2, 3, 4 kali terus, tidak ada, maka bisa seperti Firaun yang akhirnya dikeraskan saja hatinya. Sudah cukup kesabaran, selesai. Di sini Tuhan tanya, "Di mana engkau?" Jawabannya apa? Ayat 10. "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan bahwa dalam kasih Allah maksudnya tidak ada ketakutan. Tetapi jangan salah artikan ayat ini bahwa kalau kita di dalam Kristus maka tidak boleh takut Allah. Kalau kita di dalam kebenaran, yes, ngapain takut? Tapi bahaya ketika pengajaran ini disampaikan bahwa meskipun kamu berdosa, kamu nggak usah takut. Cilaka, karena ada pengajaran seperti itu, makanya saya harus luruskan dalam Question of Monday. Ini hyper grace namanya. Biar berdosa nggak usah takut ketemu Tuhan. Lah, Tuhan nggak marah. Tuhan nggak marah. Bapak Ibu harus tahu bahwa ada yang namanya penghakiman kekal, tapi ada yang disebut penghakiman temporal. Ya, kita mungkin nggak langsung mati, tapi di ujung itu pasti akan dituntut nanti. Apa yang diperbuat sekarang tidak langsung dihukum seperti yang lama, karena ada Yesus sang pensafaat itu yang berada di tengah untuk berdoa bagi kita. Kita tidak dihakimi langsung, tetapi penghukuman itu biasanya, nah itulah kalau hidup dalam dosa, kalau bisnisnya nggak beres, tiba-tiba bangkrut orang Kristen yang benar dengan yang tidak benar itu beda. Ada yang bangkrut karena ya dia pakai, misalkan dia pakai Gunung Kawi, kelihatan sukses di awal, tiba-tiba hancur. Ada yang pokoknya yang nggak benar hidupnya, pokoknya seperti itu. Tiba-tiba bisa kena sakit. Ada orang sakit karena memang kesehatannya terganggu, ada yang karena memang dosa. Tetapi di sini adalah bahwa kasih karunia Allah dinyatakan ketika Allah bertanya, "Di mana engkau?" Dan jawaban Adam itu bukan apa yang Allah tanya. "Di mana engkau?" "Aku nggak berani." "Takut karena aku telanjang." Lalu ayat yang ke-11 dikatakan firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Yang bilang kau telanjang siapa? Pada waktu itu Adam dan Hawa tidak ada rasa malu karena ketelanjangan itu. Dalam arti ini, siapa yang bilang kau telanjang yang mempermalukanmu?
Apakah Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu telanjang yang memalukan, karena Tuhan yang ciptakan mereka telanjang. Jadi telanjangnya dari Tuhan itu merupakan satu anugerah, bahwa tidak ada yang perlu rasa malu ketika ada di dalam Tuhan. Ya, seperti tadi, dalam kasih tidak ada ketakutan, tapi di luar kasih Tuhan pasti memalukan. Dengan kata lain, Tuhan sedang bertanya sebetulnya, yang bilang kamu berdosa siapa? Karena waktu mereka sadar mereka telanjang, disitulah berarti mereka telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan sedang bertanya, yang bilang kamu berdosa siapa? Apakah dikatakan di situ? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tahu dia sudah makan. Tapi Tuhan tanya untuk memastikan kesadaran mereka bahwa mereka telah melakukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa dosa itu pasti mempermalukan. Berturut-turut 2 menteri kabinet Jokowi ketangkap karena korupsi. Minggu lalu Menteri KKP Perikanan, ya, Edi Prabowo. Tadi pagi berita Menteri Sosial Julian Batuara Kristen, kerabatnya itu dari PPD. Korupsi. Bapak Ibu, disinilah yang disebut ketelanjangan, rasa malu. Ketika manusia pertama takut dan malu ketemu Tuhan karena dosa, ia pasti akan dipermalukan di antara manusia yang lainnya. Bisa dibayangkan tanggungan yang harus dipikul oleh istri, anak-anaknya, keluarga besarnya akibat korupsi yang dia lakukan. Tapi di sini kemudian ada menjawab apa? Maka manusia itu menjawab, ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dosa menghasilkan dosa yang berikutnya. Ketika disembunyikan dari Tuhan, maka ia akan menghasilkan dosa yang berikutnya. Kan Tuhan tanya apa? Yang bilang kamu berdosa siapa? Harusnya kan dijawab, saya sendiri. Kan yang menjawab dia. Aku telanjang Tuhan. Siapa yang ngomong? Gara-gara dia. Loh, Tuhan tanya siapa yang ngomong? Ya barusan yang ngomong kan ada. Harusnya dia yang ngaku dong. Saya Tuhan. Tapi kemudian disinilah dosa berikutnya, yaitu apa? Keakuan, ego, cinta diri, nggak mau dipersalahkan, tunjuk orang lain, dikambing hitamkan dia. Saya terkasih dalam Tuhan, yang di hadapan kita di berita-berita luar biasa, ya, khususnya di media-media online. Saya baca, saya beli sendiri. Semut keinjek yang disalahin Jokowi. Ada kasus apa? Karena Jokowi. Begitu juga di DKI. Ada apapun yang terjadi di DKI, mau benar yang dilakukan gubernur, pasti dibilang gak benar. Gubernur, diplesetin jadi gak benar. Para ahokers nggak mau tahu lo bikin benar apa nggak benar, pokoknya pasti nggak benar. Jokowi mau bangun apa pasti nggak benar, salah semua. Itu manusia, egonya muncul, nggak rela Ahok kalah, pokoknya Wan Abut salah. Itu kata-kata sama dengan yang gagal move on dari pilpres, pokoknya Jokowi salah. Gue gak mau tahu. Gitu. Nah, jadi ini ciri manusia, gak pernah mau dipersalahkan. Harusnya kan ketika ditanya, yang bilang berdosa siapa? Saya. Kamu berdosa? Harusnya iya Tuhan.
ketika kita berbuat dosa, yang dibutuhkan sederhana, pengakuan. 1 Yohanes 1:9 dikatakan bahwa akui saja dosamu, maka Tuhan mengampuni. Sesederhana itu. Iya, coba lihat perkataan Tuhan. Apa yang repot coba? Yang bikin repot Adam sendiri. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya tuding orang C. Dia serempet ke sana kemari karena nggak mau dipersalahkan. Iya kan? Tapi lihat Adam yang kedua yang namanya Yesus. Adam yang terakhir. Ketika ia dipersalahkan atas dosa yang tidak dilakukan, Yesaya mencatat bahwa ia akan diam seperti domba yang keluh di hadapan para pembantainya. Udah bertanggung. Harusnya kita belajar gentleman seperti Yesus. Ketika ada sesuatu kita coba evaluasi diri. Jangan langsung tuding orang, jangan tuding kesalahan orang lain atau tuding keadaan. Ya, gara-gara corona makanya saya susah. Terbukti saya nggak susah-susah terus. Jadwal saya baru kemarin 2 di cancel lagi, padahal di booking dari tahun lalu. Tanggal 11, tanggal 18 cancel, positif. Tapi apakah saya akan dipersalahkan? Ini gara-gara corona. Artinya apa kalau saya mempersalahkan corona? Berarti saya sedang berkata, kalau saya tidak melayani tanggal 11 maka saya tidak dapat rezeki. Tidak. Tetapi disinilah saya harus memunculkan bukan ego, tetapi sebagaimana dalam situasi yang tersulit, baik Tuhan Yesus, baik Rasul Paulus mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan terbukti kok saya nggak susah. Baik-baik saja, saya dan keluarga saya baik-baik saja. Buktinya saya hari ini baju baru. Ini kemeja baru. Bukan baju putih yang biasa yang saya pakai. Ini baru. Yang kasih siapa? Yang bikin ini. Anda tahulah siapa itu. Jadi ketika kita dalam kesulitan, jangan cepat-cepat mempersalahkan. Coba kita introspeksi diri. Kalau kita nggak salah, ya sudah. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, berarti aku siap untuk diuji. Kalau ternyata saya mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan karena dosa saya, maka saya harus mengucap ampun Tuhan, saya telah berdosa. Sulit bagi orang yang tidak mau mengakui, itu sulit. Tapi kita yang mau dengan kerendahan hati, maka kita tahu semudah kita mengucapkan, tapi harus dari hati ya, bukan asal-asalan. Secepat itu Allah mengampuni. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menjelang Natal ini, yuk kita mulai introspeksi. Nggak penghujung tahun kan ini Desember, kelahiran Yesus nanti itu akan kita jadikan evaluasi sebagai satu hal yang baru lagi akan kita sambung. Ya. Tuhan itu baiknya luar biasa. Di mana kamu? Di sini Tuhan. Kau saya bilang, iya kan? Kalau saya dalam kesulitan, Tuhan terima kasih Tuhan. Bahkan ketika saya ditegur Tuhan karena memang saya salah, saya mengucapkan kalimat ampuni saya Tuhan. Dan setelah saya minta ampun, saya merasakan kelegaan, damai sejahtera, dan saya mengucap syukur. Kenapa? Karena keturunan perempuan itu sudah datang. Kejadian 3:15 dia belum datang, tetapi bagi kita hari ini Sang Mesias itu telah datang. Haleluya. Jadi lampu-lampu ini pengharapan lambangnya, maka kita tahu bahwa kita tidak luput dari dosa sepanjang 2020, tetapi kasih setia Tuhan menghampiri kita selalu untuk bertanya, di mana kamu? Di mana kamu? Aku di sini Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan, aku senantiasa
rindu untuk melayani Tuhan. Oke, kalau gitu kita sama-sama, kata Tuhan, yuk kembali lagi seperti Taman Eden, jalan-jalan bareng. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi ini yang saya dapat sampaikan Proto Evangelium. Bagaimana kabar baik yang pertama bagi manusia, itulah kabar sukacita kita hari ini, bahwa kita punya Yesus, Allah yang mencari domba-domba yang hilang, kemudian ia mengambilnya, memikulkannya di bahunya untuk dapat kembali ke dalam persekutuan dan di dalam kasih dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Oke, Bapak Evangelis Vernon untuk maju ke depan. Karya terbesar. Doa dulu. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kami nikmati pada ibadah ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur apa yang Tuhan beri dalam ibadah ini. Biarlah semua kami senantiasa bukan hanya mendengar, tapi kami merenungkan. Terlebih Roh Kudus tolong supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah berhenti berbicara. Biarlah anugerah kasih karunia Tuhan memberkati pelayanan, keluarga dan lain sebagainya ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan makan sehidangan dengan Engkau. Jadikanlah kami roti yang dipecah-pecahkan, sehingga perjamuan Tuhan ini mengingatkan kami kepada kematian Tuhan Yesus di waktu yang lampau, sehingga sungguh Tuhan kami tetap selalu setia dan taat. Takut akan Tuhan selalu ada pada kami ketika kami mengenang akan kematian Tuhan Yesus yang telah membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami akan melaksanakan perjamuan Tuhan dalam ibadah ini bersama juga dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Semuanya kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karya terbesar, refnya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita, tanda kita menjunjung tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, roti inilah tanda, lambang daripada tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita, yang oleh kuasa bilurnya, yang sakit disembuhkan, dan yang terpenting adalah kita menjadi satu dengan tubuhnya, tubuh Kristus yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama roti ini. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan, lambang kita menjunjung tinggi darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Oleh darah Kristus itulah kita yang berdosa telah diampuni, dan kita telah diangkat menjadi anak-anaknya yang layak untuk menghampiri Bapa di sorga, untuk menerima kasih karunia-Nya yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggur lambang darah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami yang berdosa telah diampuni. Kami yang berdosa telah dilayakkan, dibenarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, tubuh-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena telah menerima perjamuan asa yang kudus. Kami berterima kasih. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran, agar nama-Mu dipuji dipermuliakan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.